Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAI Al-Ajiz Indonesia membuat YouTube ini untuk memenuhi tugas akhir semester 7 mata kuliah studi literatur bahasa Arab Ta'lim Muta'alim karangan Imam Al-Zarnuzi pasal 2. Untuk mengharap ridho dari Allah, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi halit ta'alumi. Ini pasal dalam menjelaskan tentang niat mencari ilmu. Summa la budda minan niyati fi jamani ta'allumil ilmi. Semua pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar. Idan niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena niat dalam belajar adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati, hadis sahih. Semua amal itu tergantung pada niatnya, hadis sahih. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kam min amali yutasawwaru bisurati a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyati min amali akhirah. Banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari oleh niat yang baik atau ikhlas, maka akan menjadi atau tergolong amal-amalan akhirat. Wa kam min amalin yutasawwaru bisuratil a'malin akhirati summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyati. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amalan akhirat kemudian menjadi amalan dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Sahabat-sahabat mungkin bertanya, apa sih amalan dunia yang menjadi amalan akhirat? Salah satu contoh yaitu saya sebagai perempuan menyapu, mengepel, cuci piring yang rutinitasnya itu dikerjakan hampir setiap hari. Itu merupakan amalan dunia. Tetapi kalau kita sebelum melakukan pekerjaan tersebut diawali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim karena Allah, maka akan menjadi atau pekerjaan amalan akhirat. Adapun contoh amalan akhirat menjadi amalan dunia yaitu saya kuliah di IAI Al-Ajiz. Nah, niatnya awalnya mencari ilmu karena Allah untuk menghilangkan kebodohan diri. Insya Allah akan menjadi amalan akhirat yang tentunya ada balasannya yaitu pahala. Berbeda jika saya mencari ilmu kuliah di IAI Al-Ajiz Prodi PGMI dengan niatnya supaya mendapatkan gelar SPD, kemudian menjadi PNS, kemudian gaji saya besar, kemudian untuk mencari harta. Inilah yang akan dikatakan amalan akhirat menjadi amalan dunia karena didasari dengan niat yang tidak bagus. Adapun contoh lainnya, nih dulu, sholat karena takut dimarahi orang tua, bersedekah karena ingin dilihat orang tua, bersedekah karena dilihat orang lain. Itu di dalam hati ria sehingga terjadilah takabur juga gitu. Wayan bagi an yanwiyal muta'alimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala wa daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an syairul juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah.
mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama, dan melestarikan Islam. Karena Islam tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Hukumnya wajib mencari ilmu untuk kaum muslimin dan muslimat dengan niat yang bagus, kecuali orang yang belajar tapi dia tidak mengerti atau tidak paham-paham, misalnya karena IQ-nya rendah, insya Allah akan dimaafkan. Berbeda dengan orang yang tidak mau berusaha mencari ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau menyukai ilmu, maka bersiap-siaplah menjadi orang yang celaka. Orang tersebut masih bisa berpikir, masih bisa mencari ilmu, mengapa tidak mau belajar? Selanjutnya, ikhlas mencari ridho Allah atau izin dari Allah, dalam artian jika kita mendapat ridho dari Allah, apapun yang kita minta, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Itu sudah janji Allah. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Juhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Juhud apa ya? Juhud lepasnya keterikatan hati dengan harta dunia yang bisa saja membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang juhud itu menjaga diri dari hal-hal yang subhat, tidak jelas halal haramnya. Sedangkan takwa mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mengapa juhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu? Karena segala sesuatu, segala urusan harus memakai ilmu. Wa ansada Syekhul Imamul Azalul Burhanuddin Sahibul Hidayati Syi'ron Libadihim. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama sebagai berikut. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kerusakan yang sangat besar, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, lebih besar lagi ahli ibadah tidak ada ilmunya. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya menjadi fitnah yang ikut kepada orang alim dan ahli ibadah yang tidak berilmu, yaitu menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Semoga kita tidak mengangkat pemimpin-pemimpin dari apa yang telah dikatakan Syekh Burhanuddin tersebut. Amin. Wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil akli wa syihatil badani. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Wala yanwiya bihi iqbalan nasi walastij laba mutamid dunya wal karomata indas sultani wa ghairihi. Jangan sampai terbersit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat dan lainnya. Nikmat dari Allah itu bukan dari harta saja, melainkan sehat akal. Karena dengan sehat akal kita bisa berpikir bagaimana cara kita supaya tidak sakit. Jikalau badan kita sakit, tidak akan bisa mencari ilmu dan tidak akan bisa pergi belajar ke sekolah maupun ke kampus. Adapun jangan sampai ada terbesit niat yang tidak baik. Contohnya adalah jika menjadi guru nanti jangan sampai diiringi niat ingin dihormati, merasa sombong
karena sudah memiliki pengetahuan yang tinggi. Contoh lain, berawal niat menjadi presiden atau pemimpin yang amanah di saat pemilu. Setelah menjadi presiden, berubahlah niat ingin dipuji oleh rakyat. Qala Muhammad ibnul Hasani rahimahullahu ta'ala, law kanan nasu kulluhum abidi la a'tabtuhum wa tabbara'tu an walaihim. Muhammad bin Hasan berkata, andaikan seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari wala loyalitas mereka. Sebab-sebab orang dapat mewarisi ada 3. Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewarisi, yaitu nikah, wala, dan nasab. Selain 3 itu tidak ada lagi sebab untuk mewarisi. Dalam hal memerdekakan budak, seorang tuan yang memerdekakan budaknya, bila kelak sang budak meninggal dunia, maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut. Ilmu ibarat matahari, nur, cahaya kehidupan, menyinari kegelapan yang menunjukkan jalan yang tepat untuk ditempuh, sehingga tidak tersesat. Jadi, bagi yang memilih prodi PGMI, sangat bermanfaat untuk kelak mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dengan niat menghilangkan kebodohan pada dirinya dan anak didiknya, sehingga Islam akan lestari. Semangat mencari ilmu. Hadza wallahu yar'ana wal fazna walhamdulillahi rabbil alamin. Like and subscribe. Assalamualaikum.